Chance here for United. Cantona still, and he's got it. Bagi penggemar Manchester United, ada banyak momen bersejarah dan pemain istimewa yang begitu dihormati. Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan Wayne Rooney adalah sedikit di antaranya. Tetapi, tak ada yang lebih dihormati dan disegani selain nama Eric Cantona. Cantona. How to create space and then weave past a couple of defenders. McClair, here's Cantona! He's done it! Eric King Cantona. Begitulah mereka memanggilnya demi menghormati jasa sang pemain. Era 80 ke 2000-an adalah tahun krusial dalam era kebangkitan setan merah. Tahun 1986 adalah momen bersejarah ketika MU mendatangkan pelatih baru Sir Alex Ferguson. 6 musim berselang, 1992, Ferguson mendatangkan Eric Cantona yang membuat perubahan besar dalam pencapaian setan merah. Well, it's just teed up for Cantona. A real cracker from Cantona. Pemain nomor punggung 7 yang menandai awal dominasi MU di Liga Inggris. Tokoh protagonis yang membawa United mengakhiri puasa gelar Liga selama 26 tahun. Sekaligus pemain yang penuh kontroversi di dalam dan luar lapangan karena sifat temperamentalnya. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Lantas, bagaimana kisah Eric Cantona dalam perannya membawa perubahan besar bagi Manchester United? Apa yang membuatnya dipanggil King Cantona oleh banyak orang, hingga ia menjadi salah satu mantan pesepak bola paling ikonik di dunia dan paling berpengaruh di Liga Inggris? Simak kisahnya. Sinclair, it's a great cross, Phelan arriving, Cantona maybe, yes! Chelsea are in front for just 4 minutes. Through there, Alex falling just behind him, like for Cantona! Cantona! Oh! Keeping the ball. Eric Cantona. What a brilliant ball to Giggs. Five behind. James gets there just first. Cantona! Now, temperature's rising and out comes the red card. There's the morning headline. Eric Cantona. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Eric Daniel Pierre Cantona. Lahir pada 24 Mei 1966 di Marseille, Prancis. Sejak kecil, kehidupan Cantona memang sudah keras karena lahir pada era di mana masih terjadi perang di Eropa. Hal itu pula yang mungkin membuat pribadinya lebih kuat dan temperamental. Tetapi, kenakalannya kemudian jadi lebih terarah setelah ia mengenal sepak bola. Kesukaannya itu menurun dari sang ayah yang sempat menjadi kiper di klub lokal di kampung halamannya.
Sebagai orang Marseille, Cantona dan keluarga menjadi supporter Olympique Marseille. Sejak usia 6 tahun, dia sering diajak sang ayah dan saudara-saudaranya mengunjungi Stade Velodrome di hari pertandingan. Seringkali, mereka duduk di kursi paling depan. Sayangnya, harapan Cantona kecil untuk bisa bergabung dengan Akademi Marseille tidak terwujud. Dia justru bergabung dengan klub lokal SO Los Cielos sebagai penjaga gawang. Masalahnya, klub tersebut hanyalah klub kecil yang selalu menjadi lumbung gol lawan. Cantona kecil lalu meminta berganti posisi menjadi pemain depan. Keinginannya itu pun dikabulkan oleh pelatihnya. Cielos kemudian mengikuti sebuah turnamen junior di Cannes dan berhasil keluar sebagai juara. Cantona tampil cemerlang dan menjadi pemain terbaik. Kemudian, ia direkrut masuk ke Akademi AJ Auxerre. Setelah 2 tahun di tim junior, Cantona mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama. Sempat dipinjamkan ke klub lain, Cantona akhirnya menjadi pemain utama Auxerre mulai musim 1986. Away not very successfully, Cantona. Penampilannya memang stabil dan cukup memuaskan. Tetapi, ada masalah lain dalam kepribadiannya. Dia memiliki sifat temperamental yang membuat pelatih dan rekan-rekannya geleng-geleng kepala. Pada 1987, Cantona mendapatkan hukuman pertamanya dari manajemen Auxerre akibat memukul Bruno Martini hingga matanya memar. Bebas dari hukuman, Cantona kembali berulah. Pada 1988, dia dihukum 3 bulan setelah melakukan tackle brutal kepada pemain FC Nantes, Michel Derzakarian. Saat itu, Cantona melompat dan menginjak tubuh Derzakarian dengan kedua kakinya. Seolah bosan dengan ulah kurang terpuji Cantona di Auxerre, manajemen membiarkannya hijrah ke Marseille pada 1988. Usianya 22 tahun kala itu. Di klub kesayangannya waktu kecil, ternyata tidak membuat sifat Cantona berubah. Cantona menghina pelatih tim nasional Prancis, Henri Michel, dalam sebuah wawancara di televisi. Dia seperti sekantong kotoran, ucap Cantona saat itu, dilansir The Guardian. Akibat komentar yang kurang pantas itu, Cantona mendapatkan hukuman larangan membela timnas Prancis. Namun, sanksi itu dicabut setelah Platini menggantikan Michel sebagai pelatih. Lepas dari hukuman timnas, lagi-lagi Cantona kembali berulah. Pada 1989, dalam sebuah pertandingan persahabatan demi kepentingan amal melawan Torpedo Moskow, Cantona diganti. Dia marah dan melempar jersey yang dia kenakan ke arah wasit. Kesal dengan insiden tersebut, bos besar Marseille pada masa itu, Bernard Tapie, putuskan meminjamkan Cantona ke Montpellier. Di Stade de la Maison, tabiatnya tak juga membaik. Cantona melempar sepatu ke kepala rekan setimnya saat kalah dari Lille. Cantona pun dihukum 2 laga oleh klubnya. Dari Montpellier, Cantona dibuang ke Nimes pada 1991. Lagi-lagi, sikap kurang terpuji ditunjukkan oleh dirinya. Dalam sebuah laga, dia melempar bola ke arah wasit setelah tidak puas dengan keputusan yang dibuat. Saat disidang oleh Komite Kedisiplinan Sepak Bola Prancis, Cantona kembali berulah. Dia menyebut anggota Komdis idiot. Akibatnya, larangan 2 bulan pertandingan dijatuhkan kepadanya. Entah berapa banyak kasus
yang dibuat oleh Cantona karena sikap temperamentalnya. Yang jelas, itu sangat merugikan untuk karirnya sendiri. Sebenarnya, dia telah menunjukkan bakat luar biasa di beberapa klub Prancis, namun karena sifat buruknya, dia selalu gagal mendapatkan tempat di tim utama dan hati para penonton. Sempat putus asa dengan kondisi karirnya, Cantona pernah mengambil sikap pensiun dini pada Desember 91, ketika itu usianya 25 tahun. Namun, Platini, selaku pelatih timnas sekaligus penggemar berat Cantona, berhasil mengubah keputusannya. Atas saran Gerard Houllier, yang kala itu berperan sebagai asisten Platini, Cantona pindah ke Inggris untuk memulai karir dan hidup yang baru di sana. Pelatih saya Platini menasehati saya untuk tidak menandatangani kontrak dengan Marseille. Dia juga merekomendasikan saya pergi ke Inggris, ucap Cantona dilansir dari Observer. Atas saran Gerard Houllier, Cantona kemudian terbang menuju Inggris dan berseragam Leeds United pada Februari 1992. Meski terbilang agak telat, tetapi disinilah sinar Cantona dimulai. Early stage, especially with Cantona around. Cantona scores! Bersama Leeds United, dia menjadi salah satu pemain yang cukup diperhitungkan di tanah Britania. 14 gol dari 34 laga berhasil ia lesahkan dan bantu Leeds jadi kampiun Liga Inggris musim 91-92. Tetapi, sifat buruknya masih sulit diatasi oleh pelatih Leeds kala itu, Howard Wilkinson, yang akhirnya membuat keduanya dikabarkan sering mengalami konflik. Yang dibutuhkan Cantona adalah seorang manajer visioner yang mau mencoba hal baru dan memahami karakter setiap pemainnya. Kemudian, takdir membawanya ke tangan Sir Alex Ferguson. Pada musim 92-93, Ferguson dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Saat itu, Manchester United tengah mengalami krisis penyerang. Dion Dublin yang baru dibeli mengalami cedera patah kaki. Striker Dion Dublin broke his leg. The manager knew he had to buy. Brian Robson sudah berusia hampir 36 tahun. Duet antara Brian McClair dan Mark Hughes hanya membuahkan 29 gol pada musim sebelumnya, meskipun memainkan masing-masing 42 pertandingan di liga. Mereka jelas membutuhkan sosok pemain kreator dan pencetak gol. Sebelumnya, Ferguson juga gagal mendatangkan Alan Shearer, penyerang top Inggris kala itu. Lalu, Ferguson punya alternatif lain, yakni David Hirst, Matt Letizia, dan Brian Deane. Namun, tidak ada kabar baik dari tiga nama tersebut. Hingga akhirnya, datang panggilan telepon dari Bill Fotherbee, pemilik Leeds United. Bill Fotherbee menelpon direktur United, Martin Edward. Saat itu, dia hendak menanyakan Dennis Irwin yang telah dia pertimbangkan sebagai pengganti Tony Dorigo. Ferguson, yang kebetulan duduk di sebelah Martin Edward, seketika langsung menyergah pembicaraan. Bukan soal Irwin, Ferguson justru menawar pemain Leeds United, Eric Cantona. Meskipun kala itu, MU dan Leeds adalah musuh bebuyutan, kesepakatan tetap terjadi. Segalanya bergerak sangat cepat saat itu. Striker Eric Cantona has now signed with Manchester United. He told a news conference that he still loves the Leeds United fans who welcomed him to the British game. But the £1.2 million move has provoked a wave of anger among the Leeds supporters. Damian Johnson sends this report. Harga 1,2 juta pounds atau sekitar 22,8 miliar rupiah yang dibayarkan Setan Merah membawa Cantona ke Old Trafford pada November 1992. Harga yang sangat murah untuk pemain yang cukup bertalenta. Ia dikontrak selama 3,5 tahun.
was just a chance call was made. During the conversation we got out to talking, we threw in Cantona. Bagi manajer lain, Cantona mungkin dipandang sebagai pemain biasa saja dengan segala sikap buruknya. Tetapi, bagi Ferguson, dia adalah pemain yang istimewa. Dia memiliki segala aset untuk jadi pemain top di dunia. Karena hal ini juga, Cantona kemudian mendapat perlakuan berbeda dari Sir Alex. Sang manajer memberinya kebebasan di dalam dan luar lapangan. Itu pertama kalinya kita benar-benar melihat seorang pemain diperlakukan berbeda karena suatu alasan. Itulah yang membuat seorang manajer sangat hebat. Dia mengerti bahwa untuk mendapatkan yang terbaik dari Cantona, dia perlu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Demikian kata David Beckham. Uniknya, perlakuan berbeda Fergie pada Cantona kala itu, tidak ada pemain lain yang berani protes pada sang manajer mengenai hal tersebut. Karena mereka tahu Cantona memang berbeda. Fergie punya alasannya. Ya, Ferguson mengerti bahwa untuk menciptakan tim yang kuat bukan hanya tentang permainan dan strategi. Tetapi, dia juga harus memahami karakter dan sikap setiap para pemainnya. Salah satunya adalah Eric Cantona. Fergie tahu bahwa Cantona memiliki karakter berbeda dibanding para pemain pada umumnya. Ferguson harus paham betul dari mana asal dan latar belakang pemainnya tersebut. Got away from Sinclair. It's a great cross. Phelan arriving. Cantona maybe. Yes. Chelsea in front for just 4. Treatment Fergie pun berbuah manis. Kedatangan Eric Cantona memberi dampak sangat besar bagi Manchester United. Kehadirannya bagaikan jimat bagi setan merah yang menaikkan moral bagi tim. Andrei Kanchelskis. Away not very successfully. Cantona 2-1. Pada musim pertamanya, dia mencetak 9 gol dan 11 assist dari 22 laga di EPL. Kontribusinya itu sukses membawa gelar Liga Inggris ke Old Trafford. Sebagai catatan, ini adalah musim pertama Liga di Inggris memakai formasi Premier League. United menjadi juara. Bagi setan merah, trofi tersebut sangat istimewa karena gelar itu mengakhiri puasa gelar Liga yang sudah berjalan hingga 26 tahun. Gelar yang memberikan kebahagiaan bagi seluruh publik Manchester Merah. Gelar Liga Inggris musim 92-93 menjadi awal dominasi United di tanah Britania. Musim pertama ibarat adaptasi bagi Cantona. Musim kedua 93-94 menjadi penegasan dan awal bertaktanya sang raja di Old Trafford. Kontribusinya sangat besar untuk MU pada musim kedua. Cantona mencetak 18 gol dan 12 assist dari 34 laga di Liga Inggris. Catatan golnya naik 2 kali lipat. Sedangkan total gol yang dicetak di semua kompetisi mencapai 25 gol dari 48 laga. Pada musim 93-94, Cantona juga membawa United mempertahankan gelar Liga Inggris. United meraih 92 poin pada akhir musim, lebih baik dari musim sebelumnya.
Selain trofi Liga Inggris, gelar Piala FA juga berhasil disumbangkan Cantona untuk Setan Merah. Pada laga final, United menang dengan skor 4-0 dari Chelsea di Wembley. Cantona mencetak 2 gol untuk United, 2 gol lain dicetak Mark Hughes dan Brian McClair. Setelahnya, Cantona mendapat banyak pujian atas penampilan apiknya di musim 93-94. Bukan hanya pujian, dia juga mendapat gelar pemain terbaik atau PFA Player of the Year 1994. The winner of the PFA Players Player of the Year award for 1994 is Eric Cantona. Dari sisi jumlah gol dan assist, Cantona sebenarnya kalah jauh dari Andy Cole dari Newcastle yang mencetak 34 gol dan 13 assist. Tetapi, peran penting Eric Cantona dan suksesnya membawa United menjadi juara membuat dia pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Memasuki musim 94-95 menjadi musim buruk bagi publik Manchester. 25 Januari 95, Cantona memimpin United bertandang menghadapi tuan rumah Crystal Palace. Saat itu, sejarah paling kontroversi dalam dunia sepak bola terjadi. Dikenal sebagai pemain berskill tinggi dan memiliki karisma yang luar biasa, Cantona tetaplah manusia biasa. Dia memiliki sisi gelap yang bahkan menjadi salah satu alasan ketenarannya hingga saat ini. Dalam laga melawan Crystal Palace, Cantona mendapat banyak tekanan, mulai dari provokasi dari bek Palace hingga ketidakadilan wasit dalam memimpin laga tersebut. MU sendiri dibuat amat tertekan dengan permainan menggebu dari tuan rumah. Lini depan mereka terkunci oleh pertahanan rapat lawan hingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Cantona trying to get on his way, had a little kick at Shaw there out of frustration, and the linesman had a very good view. Tepat pada menit ke-49, Cantona diusir wasit karena melakukan pelanggaran terhadap pemain Palace. Kartu merah Cantona diiringi oleh adu mulut beberapa pemain dari kedua kubu. Meski terheran dengan apa yang baru saja terjadi, Cantona menerima keputusan wasit dan segera keluar lapangan. Hal tersebut tampak biasa sebelum akhirnya seorang penggemar Palace bernama Matthew Simon turun hingga beberapa anak tangga untuk meneriaki pria Perancis itu. "Minggatlah ke negaramu, dasar kau, orang Perancis." Demikian kata yang keluar dari Simon. Mendengar ucapan itu, sontak saja Cantona langsung berlari ke tribun, mengeluarkan tendangan kungfu dan pukulan ke arah Matthew Simon. Hari itu lalu menjadi sejarah. Semuanya tidak peduli dengan hasil akhir. Saat itu, yang paling diingat adalah sebuah tendangan kungfu Eric Cantona yang mendarat di tubuh seorang penonton. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Setelah pertandingan berakhir, Ferguson langsung menegur Cantona. Rekan setimnya, Lee Sharpe, ingat bagaimana jawaban Cantona ketika Ferguson bertanya tentang tindakan kontroversinya. "Saya tak peduli tentang apapun. Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Bila saya ingin menendang supporter, maka saya akan melakukannya." Demikian kata Lee Sharpe menirukan jawaban Cantona kala itu. Menyusul kejadian kontroversi itu pun, Cantona mendapat banyak cibiran. Semua media memberitakannya. Bahkan, dia diancam hukuman penjara, meski akhirnya terbebas dan hanya diganti dengan aksi sosial selama 120 jam dan denda sebesar 10.000 pound sterling. Sementara itu, Komisi Disiplin Sepak Bola Prancis melarangnya merumput selama 9 bulan dan larangan berlatih bersama Manchester United. Setan Merah pun tak mampu memenangkan satu gelar pun di musim tersebut. Jika ditanya, menyesalkah Cantona menendang penonton tersebut? Jawabannya,
I don't regret it. I have one regret. I would have loved to kick him even harder. Setelah dihukum, Cantona memutuskan pulang ke Prancis untuk menenangkan diri. Bagi manajer lain, mungkin akan menyarankan klub untuk memberikan pemecatan pada sang pemain, tetapi Ferguson melakukan tindakan lain. Khawatir kehilangan striker andalannya, Ferguson langsung bertemu manajemen United untuk membicarakan masa depan Cantona. Ferguson menilai Cantona pantas dipertahankan meski baru saja melakukan tindakan yang merugikan. Setelah manajemen MU memberikan lampu hijau, Ferguson kemudian terbang ke Paris untuk menemui sang pemain. Seusai pertemuan terjadi, perjuangan yang dilakukan Ferguson berbuah manis. Karena Cantona setuju untuk tetap berseragam Manchester United setelah masa hukumannya selesai. Apa yang membuatnya tetap bertahan di Old Trafford? Lagi-lagi, Ferguson mengeluarkan kalimat yang tepat untuk Cantona. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara, apakah MU bisa kembali memenangkan Liga setelah Cantona kembali? Ferguson menjawab, "Ya, tentu saja. Kami akan memenangkannya. Saya yakin akan hal itu." Kata tersebut membuat Cantona merasa diakui dan dicintai, yang akhirnya membuat sang pemain memberikan segalanya untuk sang manajer. Satu Oktober 1995, wajah Cantona dan bendera Prancis terpampang di setiap sudut kota Manchester. Sang raja kembali ke lapangan diiringi dengan riuh penonton. Duel Manchester United melawan Liverpool saat itu menjadi panggung yang pas untuk menyambut kembalinya sang raja. So Cantona 70 minutes into his comeback. Kembalinya Cantona terbukti membuat MU kembali menjadi penguasa di Inggris. Bersama pasukan muda Class of 92 musim 95-96, Setan Merah yang dipimpin oleh Eric Cantona berhasil meraih double winner. Skills in the 6-yard area. 5 behind. James gets there just first. Cantona! Begitupun dengan musim 96-97, gelar Liga Inggris kembali dipertahankan. Pengaruh Cantona sangat luar biasa. Hingga pada akhir musim 96-97, Cantona mengumumkan pernyataan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk pensiun sebagai pesepak bola di usianya yang baru menginjak 31 tahun. Usia yang sebenarnya masih sangat produktif sebagai seorang pesepak bola. Keputusan itu sangat mengejutkan karena saat itu Cantona sedang berada di puncak karir dan menjabat sebagai kapten Manchester United. Tetapi, begitulah Eric Cantona. Jika ia sudah memutuskan suatu hal, maka akan sulit bagi siapapun untuk mengubah keputusannya. Bahkan sekalipun Sir Alex Ferguson, sosok yang dianggap sebagai seorang ayah oleh Cantona. Meski tergolong singkat, hanya 5 musim berseragam Manchester United, tetapi Cantona telah memberikan pengaruh besar bagi klub tersebut. Dia tetap dianggap sebagai legenda klub sampai dijuluki raja oleh para fans. Secara total, dia telah menyumbangkan 4 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, dan 5 Community Shield. Membawa MU kembali menjadi klub yang sangat mengagumkan. Fantastis.
Keberhasilan luar biasa Cantona di bawah arahan Ferguson menunjukkan kepada klub lain bahwa setiap pemain mungkin perlu mendapatkan perlakuan berbeda sesuai karakter dan latar belakang pemainnya. Selain itu, pengalaman Ferguson dengan Cantona mendorong seorang manajer untuk membuat keputusan berani yang akan membawa perubahan besar bagi timnya. Mengontrak Teddy Sheringham yang berusia 31 tahun sebagai pengganti Cantona dan mendapatkan 4 musim yang luar biasa darinya. Atau menyingkirkan Ruud van Nistelrooy yang produktif di masa jayanya untuk memberi ruang bagi Cristiano Ronaldo yang masih muda. Tanpa seorang pria dengan profil dan karisma seperti Cantona, Liga Inggris mungkin tidak akan pernah menjadi salah satu liga paling bergengsi di dunia. Terlepas dari segala perilaku buruknya, Cantona tetaplah pemain yang sangat brilian. Dia adalah orang yang paling dibenci oleh fans lawan, tetapi dicintai fans Manchester United di atas segalanya. Cantona istimewa. Kini, setelah lama pensiun sebagai pemain sepak bola, Cantona menjalani kehidupan sebagai seorang sutradara, produser, sekaligus aktor dan membintangi berbagai film. Terlepas dari keartisannya, dia adalah supporter sepak bola dan penonton aktif di setiap minggunya, terutama menonton pertandingan Manchester United. We passed a couple of defenders. McClair, here's Cantona. He's done it. Demikianlah kisah Eric Cantona. Sosok yang penuh kontroversi, pemain yang sangat istimewa, pembawa kejayaan setan merah, sang raja di Old Trafford yang penuh dengan karisma. Long live the King, Eric Cantona. Cantona. Oh! A real cracker from Cantona. Gets there just first. Cantona!